warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Nur Aisyah. Saya kelas 6A. Saya sekolah di SDN Harapan Jaya 8 Bekasi Utara. Pada pembelajaran sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada bantuan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Spora merupakan sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah lumut dan pakis. Ini adalah gambaran tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat pada daun terdapat sporanium. Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh. Jika ditanam, tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas diantaranya tanaman pisang. Ini adalah gambaran tunas pisang. Tanaman bambu. Ini adalah gambar tunas bambu. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang, tepatnya di tepi daun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif diantaranya cocok bebek, sukun, dan kesemek. Geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar atau merambat di permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi diantaranya stroberi, pegagan, dan rumput teki. Perkembangbiak vegetatif dengan umbi ada tiga, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggambung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang diantaranya kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang tersusun berlapis-lapis mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya bawang merah dan bawang bombay. Umbi akar. Umbi akar adalah tanaman umbi yang menggunakan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar diantaranya lobak dan wortel. Akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berruas-ruas. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal diantaranya kunyit, jahe, dan lengkuas. Perkembangbiakan vegetatif buatan.
Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah cangkok. Cangkok adalah cara memperbanyak tanaman yang sifatnya sama induknya, mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contohnya, apel, mangga, dan nangka. Stek. Stek adalah memotong bagian tanaman, kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya, singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah, dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Selanjutnya, mengenten atau menyambung. Menyambung adalah menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya, singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dengan mawar putih. Merunduk. Merunduk adalah salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Contohnya, apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi, ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke tumbuhan induk. Okulasi biasanya dilakukan pada tumbuhan buah untuk mendapatkan sifat-sifat baik dari tumbuhan buah jenis tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu kulit batang tumbuhan induk di sayap membentuk persegi terlebih dahulu. Nah, kemudian mengambil mata tunas dari tumbuhan lain. Setelah itu menempelkan mata tunas tumbuhan lain tersebut pada tumbuhan yang telah disayap tadi. Kemudian mengikat mata tunas tersebut menggunakan karet ataupun tali. Mengikatnya tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Nah, setelah itu kita menyiram hasil sambungan ini. Nah, lama-kelamaan hasil sambungan jika berhasil akan tumbuh daun baru. Itulah penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan secara alami dan buatan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.